Halo sahabat GKI, berjumpa kembali dalam program Sapa Gembala GKI dan hari ini saya Pendeta Dimas Aryo Yuwono dari GKI Marta Direja akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengingat kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tertawa yang betul-betul tertawa lepas, bahagia yang betul-betul bisa meluapkannya dalam tawa yang sesungguhnya, tawa yang bukan karena kepura-puraan. Kapan? Coba ingat-ingat. Kalau ada yang lupa, dan kalau memang sudah lupa, tenang saja. Bapak Ibu tidak sendirian karena banyak temannya. Kenapa? Karena saat ini kalau kita diajak tertawa yang betul-betul kita merasakan bahagia nampaknya masih sulit ya. Karena mungkin ada banyak sekali pergumulan di masa-masa pandemi ini. Dan saat ini kita pun masih berjuang di dalam proses-proses pemulihan dari pandemi yang sudah berjalan kurang lebih sekitar hampir 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tapi kalau ditanya, kapan terakhir kali marah-marah? Masih ingat nggak? Terakhir kali marah-marah kapan? Atau kalau kita tidak marah-marah, kapan terakhir kali kita melihat video atau melihat berita orang yang marah-marah? Kapan? Kemungkinannya kita mudah mengingat video ataupun berita-berita tentang orang yang marah-marah. Dan memang kenyataannya saat ini sering sekali ada banyak sekali orang yang marah-marah. Contohnya kemarin ada video orang tua marah-marah ke kasir Indomaret. Masih ingat ya, tidak perlu saya sebutkan secara detail penyebabnya. Lalu ada lagi emak-emak nih marah-marah sama kurir. Kurir yang mengantarkan barang dagangannya atau barang pesanannya. Tetapi mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang dimarah-marahin kurir. Nah, padahal si kurir salah apa? Juga tidak tahu. Tapi yang penting siapa yang ada di depannya itu menjadi sasaran kemarahannya. Atau ketika ramai-ramainya mudik kemarin, ada orang-orang yang mudik lalu kemudian tertangkap, ditegur, lalu langsung marah-marah kepada petugas yang menegurnya. Nah, melihat berbagai kemarahan di media, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, dan berbagai media yang lainnya, tidak sadar kita pun mungkin ikut merasakan marah. Kita merasa marah dalam hati, grundel, atau kemudian kita menuliskan lewat komen-komen, kita meluapkan kemarahan kita lewat komen-komen terhadap video yang membuat hati kita tidak suka. Entah apa sebabnya. Tetapi kemungkinan besar, orang-orang yang ikut marah ini sebenarnya punya perasaan sedih, punya perasaan kecewa, yang itu sebenarnya mendominasi perasaan di dalam hati mereka. Namun itu mungkin tidak disadari. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak mungkin orang marah tanpa sebab. Orang marah itu selalu menjadi ekspresi kedua dari sesuatu yang saat itu sedang dialaminya. Jadi marah itu selalu ekspresi kedua. Tidak mungkin orang marah tanpa sebab. Contoh, ketika orang merasa sedih, di dalam kesedihannya dia meluapkan itu dalam kemarahannya. Di balik rasa takut, orang pasti meluapkannya dalam kemarahannya. Contoh rasa takut itu, ketika Bapak Ibu punya anak mendekati ujian dan justru tidak mau belajar, pasti Bapak Ibu marah. Tapi saya yakin marahnya itu karena rasa takut. Nanti kalau kamu nggak lulus bagaimana? Nah, itu contoh. Marah itu selalu menjadi ekspresi kedua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk kita melihat hati kita kembali. Dari Amsal 17 ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang dihafal dan bahkan sudah hafal di luar kepala. Hati yang gembira adalah obat. Nah,
Tapi dari sini kita mau lihat bersama. Seringkali kita hanya melihat hati yang gembira adalah obat. Tetapi kalimat berikutnya itu jarang kita ungkapkan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya semangat yang patah ini? Semangat yang patah itu artinya seseorang ini tidak memiliki lagi tenaga, tidak lagi berdaya, tidak memiliki kemauan untuk bekerja lagi atau memperjuangkan sesuatu. Patah semangat berarti tidak punya kekuatan dan kegembiraan batin juga, bukan? Atau semangat yang patah ini juga sebenarnya sedang menggambarkan hati yang sedang tidak gembira, sedang sangat-sangat cemas, sedang sangat-sangat sedih untuk melakukan berbagai hal. Nah, itu semangat yang patah. Dan ketika seseorang didominasi oleh berbagai perasaan tersebut, maka itulah yang akan mengeringkan semangat-semangatnya. Tulang-tulangnya menjadi kering dan tidak mau diajak untuk bekerja lagi, memperjuangkan sesuatu. Tetapi hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Kenapa? Hati di dalam perjanjian lama itu menggambarkan pusat kehidupan seseorang. Di dalam hati itu ada sebuah pusat kehidupan. Di dalam hati juga itu ada berbagai hal yang dapat dipertimbangkan sehingga seseorang mampu untuk mengambil keputusan dan merespon segala sesuatunya. Jika hati gembira, maka kehidupannya yang suram itu akan diubah menjadi hidup yang lebih baik lagi. Jadi ketika ada situasi yang buruk datang, hati yang gembira akan merespon itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sudut pandang yang lebih baik lagi. Jika hatinya gembira, maka inti kehidupannya pun akan gembira. Jadi ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan, hati yang gembira ini tidak menghilangkan pergumulan, tetapi setidaknya hati yang gembira ini mampu menjadi obat untuk menetralkan berbagai hal yang buruk dari luar. Sehingga dengan hati yang gembira itu, kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan itu tetap mampu untuk dijalaninya dengan penuh semangat. Jadi hati yang gembira ini betul-betul obat yang manjur. Obat yang mampu memberikan penawar di tengah segala suramnya dunia yang harus dijalani saat ini. Apakah gembira itu perlu dan apakah kegembiraan itu menjadi suatu hal yang prinsip? Seorang pendeta gereja Lutheran dan teolog yang dikenal dengan nama Dietrich Bonhoeffer, dia mengungkapkan kalimat demikian. Humor itu menopang iman Kristen dalam menghadapi masa kesulitan. Hal ini diungkapkan Dietrich Bonhoeffer bukan asal-asalan, tetapi dia mengungkapkan kalimat ini ketika dia harus berhadapan dengan berbagai pergumulan hidup yang harus dihadapinya. Dia menyampaikan refleksi ini ketika dia di kamp konsentrasi Nazi menjelang eksekusi Nazi. Dia harus memperjuangkannya dan dia menopang kehidupan imannya dengan humor sehingga dia tetap mampu untuk bergembira. Saudara-saudara, saat ini pandemi masih belum usai, masih menghantui. Mungkin akan ada berbagai kemarahan-kemarahan terhadap pihak-pihak yang itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Orang itu tidak menjaga protokol kesehatan, orang itu masih pergi-pergi aja. Ketahuilah bahwa hal itu hanya akan menguras pikiran, emosi, dan juga tenaga kita. Dan kalau sudah marah-marah, apakah permasalahannya selesai? Apakah kalau kita marah-marah terhadap orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, lalu kemudian setelah kita marah-marah situasi dunia menjadi berubah? Tentu tidak, bukan? Daripada kita marah-marah saat merespon situasi yang terjadi, lebih baik kita melihat ke dalam diri kita. Apakah hatiku terganggu ketika melihat itu? Dan ketika terganggu, segeralah cari hal yang membuat kita untuk dapat bergembira. Sehingga kita tidak terhisap dalam berbagai hal yang negatif tersebut. Saudara-saudara, apa yang saat ini membuat kita marah? Bila saat ini kita kecewa, apa penyebab kekecewaan kita? Bila saat ini kita mengalami sedih, apa yang membuat kita mengalami kesedihan tersebut? Bila kita khawatir, apa penyebabnya?
Dan saya mau memberikan solusi praktisnya yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Solusi praktisnya adalah carilah kegiatan atau hiburan ataupun tontonan yang dapat membuat hati kita gembira. Ataupun berinteraksilah dengan orang-orang yang mampu membuat hati kita gembira. Dan saya ingin memberikan refleksi akhir demikian. Di tengah tebalnya kabut kehidupan yang saat ini harus dijalani, kegembiraan adalah obat yang menenangkan dan memampukan seseorang untuk terus berjalan. Kegembiraan memampukan seseorang untuk melihat berbagai peluang yang Allah sediakan di masa sulit. Bila sudah gembira, bagikan kegembiraan pada orang di sekitar sebagai upaya menangkal berbagai pengaruh negatif yang destruktif. Sahabat GKI, selamat memperjuangkan kegembiraan dalam hati kita dan bagikan kegembiraan di lingkungan sekitar kita, sehingga suasana yang ada di sekitar kita pun makin kondusif untuk kita menjalani hidup. Amin.